Iya, Miss. Oke. Oke, materi kita pada pagi hari ini sebetulnya bukan materi sih. Nampak nggak screen-nya, Ibu? Nampak ya? Nampak, Miss. Oh, Nampak, Miss. oke, nampak kali ya kan? Dah. Jadi kita pada pagi hari ini mau membahas tentang sebenarnya review materi ya, persiapan ujian tengah semester atau UTS yang akan dilakukan minggu depan gitu ya. Jadi materi kita itu nanti yang masuk ke UTS itu mulai dari konsep dasar ilmu ekonomi sampai nanti masalah ekonomi modern gitu ya. Berarti nanti biaya produksi ataupun teori apa itu belum masuk gitu. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang, coba dilihat, masalah ekonomi modern gitu ya. Contoh, kira-kira dari bisa dibaca nggak soal yang ada di layar? Bisa, Miss. Bisa ya? Bisa, Miss. Nah, perhatikan soal nomor 1. Pak Santoso sebagai produsen minyak goreng melihat kondisi masyarakat yang tidak memiliki daya beli. Berarti permasalahannya mereka tidak punya daya beli kan? Berusaha menekan biaya produksinya sehingga menghasilkan minyak goreng dengan harga murah dan berkualitas. Jadi Pak Santoso ini karena dilihatnya masyarakat di daerahnya itu harga daya beli masyarakat. Jadi daya beli masyarakat itu nanti berhubungan ke pendapatannya ya, Nak. Misalnya pendapatannya itu tidak ada, gitu kan. Sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya dia menghasilkan minyak yang sesuai dengan daya beli masyarakat tersebut dengan cara menekan biaya produksi minyak tersebut. Nah, sehingga masyarakat mampu membelinya, gitu tujuannya. Dari ilustrasi di atas yang merupakan masalah ekonomi adalah apa ini, Nak? Kalau Mas pertanyaan ekonomi modern. Untuk siapa barang produksi? Betul. Untuk siapa barang Ya. produksi? Berarti jawabannya adalah untuk siapa barang diproduksi. A ya, karena akarnya itu dia mau melihat masyarakat di situ tidak mampu membeli minyak dengan harga mahal sehingga dia menekan biaya untuk menghasilkan minyak yang lebih murah, gitu ya. Bisa dipahami sampai di situ soal nomor 1? Bisa, Miss. Oh, bisa. Bisa, Miss. Nomor 2. Tengok. Penyelesaian persoalan-persoalan yang terkait dengan barang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang yang telah diproduksi dalam sistem ekonomi liberal. Siapa yang ingat sistem ekonomi liberal? Kalau liberal Pasar, itu Miss. gimana? Siapa? Pasar, Miss. Bebas. Pasar bebas. Bebas. Berarti ini diserahkan kepada siapa? Keinginan produsen. Konsumen, Miss. No. Kekuatan Produsen. Pasar, Miss. Karena kan kalau dia sistem ekonomi liberal itu nama lainnya adalah sistem ekonomi pasar. Jadi Nak, kalau liberal itu, sistem ekonomi liberal itu yang berpengaruh di situ bukan pemerintah, bukan juga produsen, tapi adalah pasar, tergantung mekanisme pasarnya. Jadi yang dimaksud dengan mekanisme pasar itu karena adalah tergantung permintaan dan penawarannya. Jadi kalau misalnya lebih besarnya permintaan dibandingkan penawaran, maka harga barang itu akan lebih mahal. Tapi kalau lebih besarnya penawaran itu dibandingkan dengan permintaan, maka harganya akan turun. Jadi seperti itu dia. Jadi diserahkan kepada kekuatan pasar. Itu dilihat dulu situasi dan kondisinya di pasaran itu lagi apa gitu. Jadi nggak boleh sesuai dengan keinginan produsen ataupun konsumen. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, next. Nah, analisis segmen pasar. Ingat, segmen pasar.
diperlukan produsen dalam mengatasi suatu masalah ekonomi gitu ya. Analisis tersebut berhubungan dengan masalah ekonomi yang mana, Nak? Tahu? Miss. Hah? What, Miss? What? For What? whom? What itu kan apa? Jawabannya adalah for whom. For whom. Jawabannya adalah B. Jadi gini, Nak. Kalau dia kan masalah ekonomi modern itu kan ada nanti apa, bagaimana, untuk siapa. In English, apa itu adalah what. Bagaimana, how. Habis itu untuk siapa, for whom. Nah, yang kita lihat nanti, Nak, kalau For dia whom. what, itu berarti menentukan jenis barang yang akan Produksi. dan jumlah barangnya berapa gitu ya, Nak. Kalau how itu bagaimana cara memproduksinya. Nanti berhubunganlah itu dengan teknologi yang digunakan, dengan tenaga kerja yang digunakan gitu ya. Itu how. Terus kalau for whom dia nanti berhubungan dengan konsumen, segmen pasar gitu ya. Siapa pemakainya? Itu yang dimaksud dengan for whom. Jadi segmen pasar itu kan analisis pasar, itu nanti mengarah ke konsumen. Jadi jawabannya adalah B. B. Sampai di situ ngerti? Ngerti, Miss. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan. Nah, ini kemarin ada yang salah di sini ya, Nak. Jadi dia merupakan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 5. Jawabannya ada yang kemarin yang salah. Terus ini nanti dibaca aja berundang-undang. Nah, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup negara ini kan nama sistem perekonomian Pancasila ataupun sistem perekonomian Indonesia. Yang banyak dikuasai oleh negara adalah bunyi salah satu ayat berapa ini, Nak? Ayat 2, Miss. Iya. Ayat 2. Jawabannya adalah ayat 2. Kalau ayat 2 pasal 33 ya, Nak. Jadi kita nanti yang mengatur perekonomian Indonesia itu adalah pasal 33. Jadi ayat 1 itu nanti usaha bersama ya. Isinya adalah segala usaha itu yang dilakukan harus berdasarkan asas kebersamaan. Yang kedua, itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh pemerintah. Makanya ada BUMN dan BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam dan sebagainya dikhususkan untuk negara gitu ya. Sampai nanti yang kelima ya. Jadi yang menyatakan itu badan usaha itu adalah ayat 2 pasal 33. Oke, next. Sistem ekonomi demokrasi memiliki 3 landasan. Dasar landasan idealnya apa, Nak? Pancasila. Ya, Pancasila. Sila. Nah, ya. Dasar idealnya adalah Pancasila. Yang selanjutnya. Nah, perhatikan. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi komando. Komando itu sistem ekonomi apa, Nak, kemarin? Terpusat, Miss. Pusat, Miss. Terpusat. Jadi siapa yang menguasai semuanya? Mulai Pemerintah, dari Miss. iya, pemerintah. Iya, pemerintah. Jadi dan sistem ekonomi pasar. Pembangunan ekonomi dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Sampai di situ betul ya. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat dikembangkan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Berarti tidak ada yang namanya monopoli, ya.
Salah satu peran pemerintah dalam sistem ekonomi di atas adalah, apalah peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran? Miss. Iya, betul. Jawabannya adalah E. Mengatur dan mengawasi dan ikut serta dalam perekonomian. Jadi lihat nanti contohnya di Indonesia. Pemerintah itu berperan untuk mengatur dan mengawasi juga serta ikut dalam perekonomian. Dia ikutnya dalam apa, Bu? Gitu ya kan? Kalau dia nanti pemerintah dalam sistem ekonomi campuran, jadi kegiatan ekonomi itu kemarin Ibu bilang ada 3 ya. Mulai dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi kalau pemerintah Indonesia itu dalam posisi dia sebagai memproduksi barang atau sebagai produsen, nanti pemerintah itu menghasilkan barang-barang yang menguasai hajat hidup manusia. Contohnya apa, Bu? Ya itulah minyak tadi. Pertamina itu kan dikelola oleh negara. PLN dikelola oleh negara. Ya, ada banyak ya. Kalau di bidang konsumsi, di bidang distribusi, yang mana itu, Bu? Contohnya adalah Bulog. Bulog itu, pernah nggak dengar Bulog, Nak? Pernah. Iya kan, itu tempat distribusi beras ya, Bulog. Habis itu sebagai konsumen dia ngapain, Bu? Ya kan pemerintah, walaupun namanya pemerintah, pasti dia memerlukan barang-barang ataupun bahan-bahan ataupun keperluan lain untuk mempertahankan hidupnya, pemerintahannya ya kan? Berarti di 3 sektor itu pemerintah berperan ya kan, sekaligus mengatur dan mengawasi. Oke, sampai di sini paham? Paham, Miss. Oke, next. Seorang pengusaha konveksi pakaian wanita menghadapi masalah dengan tenaga kerja yang tidak mampu membuat pakaian sesuai dengan desain model pakaian. Cara mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan. Nah, ini kalian nanti dituntut cara mengatasi. Jadi nanti cara menjawab soal seperti ini, kalian harus mencari solusi yang paling baik dari option yang tersedia. Solusi yang paling baik dari option yang tersedia. Contoh, ini tadi masalahnya apa ini? Tenaga kerja yang tidak mampu membuat pakaian sesuai dengan desain model pakaian. Berarti tenaga kerjanya itu nggak mampu kan membuat desain model pakaian. Nah, caranya ngapain gitu? Yang A, membuat desain sesuai dengan kebutuhan. Dia nggak tahu buatnya kan? Berarti bukan jawaban yang betul. Melatih tenaga kerja yang ada agar terampil mengganti dengan tenaga kerja baru. Oke, yang mana jawaban paling cocok di sini? B, Miss. Miss. Iya, betul. Jawabannya adalah B. Melatih tenaga kerja. Iya, betul ya. Oke, selanjutnya. Seorang pengusaha furniture. Tahu nggak furniture apa, Nak? Tahu, Miss. Yang jual lampu kristal, jual meja, jual apa lagi? Jual kursi, perabotan rumah. Banyak lah ya. Nah, seorang pengusaha furniture yang sedang berkembang mempunyai masalah untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan ini. Berarti bahan bakunya nggak ada gitu ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang harus ditempuh pengusaha adalah kira-kira yang mana jawaban paling betul? D. Miss. Mencari bahan baku lain. C, Iya. Miss. Jawabannya jawabannya adalah D, ya. Kalau yang C, Nak, membuat furniture dengan bahan baku yang ada tanpa nggak boleh, harus tetap juga menjaga kualitas ya kan. Kalau yang D, dia mencari alternatif bahan baku lain ya kan, sesuai dengan kualitas bahan baku yang harganya relatif
sama. Itu. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, bisa dipahami nak? Cari jawaban yang paling bagus di antara optionnya, oke? Oke, Miss. Next. Oke. Pak Wandi mendapatkan warisan dari orang tua berupa uang deposito senilai 200 juta. Keinginan Pak Wandi adalah uang tersebut digunakan untuk membuka usaha. Ia memutuskan. Nah, ini di keywordnya ini. Ia memutuskan untuk membuka usaha kolam pemancingan ikan. Kegiatan yang dilakukan ilustrasi di atas berdasarkan masalah pokok ekonomi modern adalah Gimana memasarkan ikan? Bagaimana cara membuka usaha? Gimana? iya, betul. Usaha apa? Ini salah option ini ya. Usaha apa yang akan dilakukan? Ya, harusnya usaha apa ya? Karena beliau sudah memutuskan. Berarti jenis usahanya. Kan kalau dia berhubungan dengan what, itu tadi jenis usaha, ya kan? Atau jenis barang, jumlahnya berapa, gitu ya. Bukan bagaimana cara membuka usaha. Kalau bagaimana cara membuka usaha itu nanti berhubungan dengan teknologi yang digunakan apa, bagaimana memproduksinya, gitu dia. Baru dia nanti berhubungan dengan bagaimana ya nak. Jawabannya adalah usaha apa yang dilakukan. B. Tapi jangan siapa, apa ya, hilang dia ini. Harus diedit ini. Oke, selanjutnya. Inti masalah ekonomi. Ini masalah ekonomi klasik. Kemarin Ibu jelaskan itu di pertemuan kita pertama. Apa inti masalah ekonomi nak? Siapa bisa jawab? B, Miss. B. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tak terbatas dengan sumber yang terbatas. Betul. Jadi inti masalah ekonomi itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas. Karena pada dasarnya setiap manusia itu ingin mencapai yang namanya kebutuhannya itu terpenuhi, atau bahasa lainnya adalah kemakmuran. Jadi tujuan orang melakukan kegiatan ekonomi itu adalah untuk mencapai kemakmuran. Yang dimaksud dengan makmur itu adalah orang yang segala kebutuhannya itu bisa dipenuhi. Pertanyaannya, semua orang di dunia ini seluruhnya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya semuanya secara serempak. Pasti dia berangsur-angsur untuk memenuhinya, ataupun nggak bisa langsung hari ini ada, pengen ini langsung ada, enggak ya. Karena keterbatasan itu tadi, keterbatasan apa Bu? Sumber-sumber. Bisa jadi sumber keuangan yang terbatas, bisa jadi memang barangnya yang tidak ada, bisa jadi lokasinya yang enggak ada gitu ya. Banyak sumber-sumber yang terbatas gitu untuk mencapai kemakmuran tersebut. Nah, ini ada nanti kan kemarin Ibu belum memasukkan ya yang namanya nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang itu disebut dengan utility. Nilai guna suatu barang itu disebut dengan utility. Jadi, kalau dia ada beberapa form, place, element, time, ownership. Contoh, kalau form itu kegunaan bentuk. Jadi kegunaan bentuk itu nak, barang itu akan lebih bermanfaat jika diubah bentuknya. Contoh, misal, kalau dia tanah liat, kan dia nempel tuh di dinding. Kalau kamu tengok-tengok aja, dia tidak akan bernilai menurut kamu. Itu hanya tanah yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau tanah liat itu tadi kamu ubah, kamu jadikan asbak kah,
kamu jadikan piring tanah kah, keramik kah, maka dia akan lebih berguna. Contoh lain, misal tanah di kampung halamanmu, kalau tanah itu berdiri tanpa diolah, maka tanah itu tidak akan memiliki manfaat. Tapi ketika tanah itu kamu tanami cabai kah, kamu tanami ini, kan diubah bentuknya kan? Maka tanah itu akan lebih bermanfaat. Paham sampai di situ, Nak? Paham, Miss. Yang kedua, place utility. Jadi barang itu akan lebih berguna lagi kalau dia dipindahkan tempatnya. Kalau dia dipindahkan tempatnya, itulah contoh soal kita ini tadi. Kalau dia pasir ataupun batu kamu temukan bongkahan batu yang gede di gunung. Maka batu itu tidak ada manfaatnya secara ekonomi. Kalau batu itu tidak kamu pindahkan sekurang-kurangnya ke toko bangunan. Kau tengok di situ, udah silahkan berdiri di situ. Kau udah ada pula kan, nggak ada gunanya. Tapi kalau batu itu kamu ambil, terus kamu pindahkan tempatnya ke toko bangunan, ketika ada orang yang mau membangun rumah, bermanfaatlah batu itu. Paham? Paham ya, Nak? Sama juga kayak pasir. Pasir di sungai itu mana ada manfaatnya, kau tengok-tengok aja. Secara ekonomi nggak ada. Nah, ketika dia pasir itu nanti kita ambil, terus kita taruh di toko bangunan, maka pasir itu akan berguna, dibeli orang gitu ya. Yang ketiga, elemen utility. Ini adalah kegunaan zat atau kegunaan unsur yang terkandung dalam suatu benda. Misal, kenapa orang makan telur, padahal telur itu amis gitu ya. Alasannya adalah karena dalam telur itu ada protein, gitu ya. Contoh lain lagi, kenapa orang itu suka kali makan daun pepaya, padahal rasanya pahit, gitu ya. Pasti ada zat sesuatu yang terkandung dalam pepaya itu, makanya kita mengkonsumsinya. Itu yang disebut dengan elemen utility. Sampai situ paham, Nak? Paham, Miss. Paham. Nah, time utility. Jadi benda itu atau barang itu akan lebih berguna jika gitu ya, jika digunakan tepat waktu. Tepat waktu itu yang bagaimana, Bu, gitu ya. Ketika kamu menggunakan payung ketika hujan, maka payung itu akan manfaatnya lebih tinggi pada dibandingkan ketidak hujan gitu ya. Ya kan? Atau obat. Obat itu kalau sehat kita bermanfaat enggak sih? Enggak, Miss. Enggak. Nah, tapi kalau kita nanti sakit, bermanfaat enggak obat? Bermanfaat, Miss. Bermanfaat, Miss. Itu yang disebut dengan time utility. Yang selanjutnya ownership utility. Ownership itu adalah kegunaan kepemilikan. Jadi Jadi kegunaan kepemilikan itu seperti ini. Benda itu akan lebih berguna jika dilakukan atau digunakan oleh orang yang tepat atau pemiliknya. Contoh, injeksi, kalau dokter yang menggunakan, maka injeksi itu jarum suntik akan lebih bermanfaat untuk kita. Tapi kalau ibu yang disuruh menginjeksi kamu, yang ada salah injeksi, Nak, nggak boleh ya. Paham sampai di situ ownership? Paham, Miss. Paham, Miss. Nah, kamu punya sepeda motor. Nah, tapi yang menggunakan tetanggamu. Nah, itu nggak bagus. Itu bukan nilai kepemilikan. Tapi kalau kamu yang menggunakan, karena kamu yang kenal sepeda motornya, maka kamu akan lebih bermanfaat menggunakan sepeda motor itu dibandingkan orang lain. Karena orang lain belum tentu mengenal sepeda motor yang kamu punya. Seperti itu. Berarti jawabannya ini yang mana tadi? B, place utility. Betul, jawabannya adalah place utility. Oke. Selanjutnya, nah kalau ini yang mana ini jawabannya? Elemen utility. Ya. Elemen utility. Oke.
Misal, ada lagi nanti Ibu memasukkan soalnya lupa ya. Yang ini tentang jenis barang, jenis kebutuhan. Ingat nggak sih kalau kebutuhan itu ada yang berdasarkan intensitas. Kebutuhan itu dibagi berapa itu, Nak? Siapa yang bisa jawab? Dibagi 3, Miss. Apa itu Nurjana? 1. Primer, sekunder, dan tersier. Oke. Kalau berdasarkan waktu, Mukti Salim, apa itu kebutuhan berdasarkan waktu? Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Iya, 2 doang ya, Nak? Iya, Miss. 2. Kalau nanti Adelina Desri, kalau contoh kebutuhan primer apa, Nak? Makanan, minuman, Baru? pakaian, Iya, betul. Agung Lesmana, kalau kebutuhan berdasarkan kebutuhan sekunder, contohnya apa, Nak? Agung Lesmana? Gung, ada si Agung ini, kemana dia pergi? Alah, nggak ada dia ya. Kita ganti. Alicia, kalau kebutuhan sekunder contohnya apa, Nak? Bah, nggak ada orangnya ini. Dita Ramadhani, Dita, kebutuhan sekunder apa contohnya? Kayak lemari, Miss. Lemari boleh ya, kebutuhan karena ya. Kalau dia siapa ini? Fitri Hairani, kebutuhan tersier apa contohnya? Fitri, nggak ada. Menjaga ngangon bebek dia masih ini. Mutia Azmi, apa kebutuhan tersier contohnya, Nak? Bah. Perhiasan, Miss. Perhiasan, ya betul. Nah, jadi itu kebutuhan berdasarkan intensitas. Si mana? Udah ada si Agung Lesmana ini? Nggak ada? Kalau kebutuhan, Mukti, kalau kebutuhan sekarang contohnya apa? Mukti Salim. Makanan, Miss. Ya, makanan. Nur Sakinah Panggabean, kalau kebutuhan yang akan datang contohnya apa? Kemarin Ibu bilang, Nur Sakinah. Nggak ada dia, ngangon bebek dia ini. Oke, Zaini Nazwa, apa kebutuhan yang akan datang, Nak? Contohnya Zaini. Ada Zaini? ada Miss, pendidikan Miss. Ya, pendidikan. Ya, boleh ya, pendidikan juga boleh. Obat juga boleh, tabungan juga boleh ya. Oke, kalau nanti itu kebutuhan waktu ya. Kalau kebutuhan berdasarkan bentuk dibagi atas berapa, Zuriah Hasanah? 2, Miss. Apa itu sayang? Material dan imaterial, Miss. Nih. Oh ya. Bentuk loh, iya betul. Bentuk imaterial dan dapat diukur dengan uang dan tidak dapat diukur dengan uang. Kalau Trisa Masayu Agustin, mana ada si Trisa ini? Trisa, ada? Ada, oke. Kalau kebutuhan berdasarkan sifat dibagi atas berapa? Trisa, ada? Ada. Udah kita ganti aja. Wildiansyah Sitepu. Ayo Wildiansyah coba disebutkan kebutuhan berdasarkan sifat. Oh, nggak ada juga orangnya ini. Saya Miss Jasmani dan Rohani, Miss. Saya Miss, Jasmani dan rohani. Rohani. Mani dan Rohani Miss. Oke.
Berarti kebutuhan berdasarkan golongan, Nurjana, apa? Individu dan kelompok, Miss. Contoh individu apa? Pakaian, pendidikan. Kalau kelompok kayak jalan raya, bangunan sekolah, dan bank, gitu, Mem. Kalau pakaian itu kelompok, nak mana ada orang tidak butuh pakaiannya? Kurang tepat ya. Jadi yang kebutuhan individu itu hanya orang-orang tertentu yang menggunakan kebutuhannya itu. Contoh, kalau kelompok itu kan semua orang menggunakan makanan, pakaian, tempat tinggal, pasti ya kelompok. Tapi kalau Perhiasan, Miss. Perhiasan, Miss. Kalau perhiasan itu, nah itu termasuk kebutuhan individu. Karena kalau orang tidak menggunakan perhiasan pun nggak mateknya orang gitu ya. Nggak semua orang menggunakan perhiasan. Hanya orang-orang tertentu. Siapa itu, Bu? Kalau ada duitnya, kalau banyak uangnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya rumah, pasti semua orang punya rumah gitu ya. Setidaknya rumah kecil dan rumah besar tetap dia rumah. Oke, next jenis barang. Nadia Trinanda Putri. Ada? Ada, Miss. Kalau dia jenis barang berdasarkan cara memperoleh, barang itu dibagi atas berapa, nak? Jadi ada 3. Oh, 3. Apa yang pertama, nak? Barang bebas, barang ekonomi, ilit, Miss. Iya, barang bebas, barang ekonomi, barang ilit. Jadi nanti anak-anak untuk menjawab soalnya perhatikan dulu. Jadi barang bebas itu sama barang ekonomi itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalau barang ilit itu sudah pasti ya, jawabannya pasti. Tapi kalau dia barang bebas, barang ekonomi tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya udara itu di pegunungan itu barang bebas. Tapi kalau udara itu di perkotaan itu barang ekonomi. Maka orang di kota itu pakai AC ya karena habis itu kalau dia nanti air di pegunungan, air bersih di pegunungan itu barang bebas. Tapi kalau air bersih di tepi pantai itu barang ekonomi karena di sana air semua asin gitu ya. Oke. Kemudian barang itu nanti berdasarkan besar kecilnya pendapatan. Novrianti Sapitri, barang itu dibagi atas berapa? Novri ada? Novriani Sapitri ada? Enggak. Kemana lah si Novriani nih? Enggak ada ya? Oke, kita ganti. Ini aja nih dari tadi. Dita, mana Dita? Saya, Miss. Kalau jenis barang berdasarkan besar kecilnya pendapatan, kemarin Ibu jelaskan ada berapa barang? Lupa, Miss. Lupa. Ibu ulangi ya. Ada nanti barang inferior, barang murah ya. Ada barang superior, barang mahal. Terus ada barang nanti satu lagi barang normal gitu ya, nggak ngaruh ke pendapatan karena dia nggak ada hidup tetap berjalan gitu ya, nggak begitu ngefek kehidupan kita gitu ya. Jadi barang mahal itu contoh situasinya gini loh, kalau misalnya pendapatan ibu mula-mula 3 juta, ibu naik angkot lah, tong nih jalan ceritanya. Tiba-tiba bulan depan naiklah pendapatan ibu jadi 10 juta. Jauh ya Bu gitu ya. Terakhir ibu naik taksi. Kalau menurut pendapatan ibu sekarang, angkot itu adalah barang
murah atau barang inferior. Makanya ibu melompat ke arah yang lebih tinggi, naik taksi, gitu ya. Itu contohnya. Jadi lihat nanti permasalahan dari soalnya gimana. Oke? Si Agung udah ada, si Agung ini, Agung Lesmana udah ada? Enggak. Agung Lesmana Dalton 10. Oh ya, Agung. Kalau jenis barang berdasarkan kegunaan, apalah nak kemarin kan Ibu udah jelaskan. Ayo. Konsumsi, Bu. Iya, 1 barang konsumsi. 2 barang apa nak? Produksi. Ya, Produksi. barang produksi. Jadi nanti Agung bisa buat contohnya nak. Udah harus si Agung ini. Kalau barang konsumsi contohnya apa? Ya, yang kita makan gitu, Bu, yang sekarang. Makanan gitu ya. Terus kalau produksi contoh barangnya apa? Produksi dia mengolah gitu, Bu. Ya, mengolah contoh barangnya ya bahan baku ya nak. Boleh nanti buat tepung, ya kan? Tepung itu nggak bisa langsung dikonsumsi orang. Diolah dulu dia menjadi roti kah, menjadi mie kah, menjadi crackers kah, ya kan? Menjadi banyaklah kegunaan tepung itu. Jadi tepung itu adalah barang produksi. Kalau si anggun, anggun ada anggun? Anggun ada? Udah macet ya. Oke, karena berhubung sebentar lagi sholat Jumat, jadi kita akhiri ya nak ya. Jadi nanti jenis barang itu ada nanti cara memperoleh, berdasarkan elastisitas pendapatan, berdasarkan kegunaan, berdasarkan pembuatan, berdasarkan hubungan, dan berdasarkan jaminannya. Kalau hubungan nanti ada barang komplementer, barang substitusi. Silahkan dibaca di rumah. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Oi. Ya nak, kenapa? Oh, nggak kedengaran ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanya lagi, nak? Lah, mandek. Ada yang mau ditanya lagi? Miss, Miss. kegiatan ekonomi produksi nggak masuk UTS, Miss? Enggak, nak, enggak. Oke, Miss. Oke. Oke, nggak ada lagi mau ditanya? Enggak ya? Miss. Oke, sampai bertemu minggu depan di UTS. Enggak bertemu ya. Kalian kerjakan UTS-nya dengan baik. Dibaca betul-betul soalnya, dijawab dengan jawaban yang benar. Jangan yang salah ya. Oke. Ibu akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Miss. Selamat Miss. pagi, Miss. Ini. Miss.